Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video dimulai presentasi saya, alangkah baiknya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Anissa Rizkianingsih dari kelas 03 PPKK 001 semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Pamulang. Video presentasi yang berjudul Individu dan Kepribadian. Yuk disimak video selanjutnya. Bye-bye. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Jadi, manifestasi dari kepribadian yaitu semua tingkah laku diri kita sendiri. Setiap individu memiliki keunikan fungsional sistem organisasi psikofisik mereka dalam lingkungan hidup, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan hidupnya. Setiap individu akan memiliki tipe kepribadian masing-masing dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, atau menyerah dalam lingkungan tersebut. Adapun di sini saya jelaskan pengertian kepribadian secara umum. Secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum itu bersifat lemah, sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang bisa diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Kepribadian menurut psikologi, menurut teori dari George Kelly, ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Sedangkan menurut Gordon Alford menuliskan bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada semua tingkah laku seseorang. Adapun bertujuan untuk menemukan teori-teori kepribadian dan perbedaan individu. Adapun latar belakang tulisan ini adalah bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mengandung niat bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari individu lainnya yang berinteraksi satu sama lain, terutama yang berkaitan dengan interaksi yang disengaja. Perbedaan individu mengenai variasi yang terjadi, baik variasi dalam aspek fisik maupun psikologis. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi perilaku mereka di rumah dan di lingkungan lainnya. Dalam teori kepribadian, setiap orang secara otomatis mengungkapkan karakteristik yang berbeda dari kepribadian lainnya. Setiap orang memiliki karakteristik khusus dan unik. Kehidupan seseorang meliputi berbagai aspek, khususnya aspek emosional, aspek psikologi, sosial, dan juga sosial budaya, serta kemampuan intelektual yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam faktor lingkungan kehidupan. Tipe kepribadian menurut para ahli, setiap individu manusia mempunyai tipe kepribadian yang berbeda. Ada yang memiliki karakter lemah lembut, periang, ramah. Ada pula yang mempunyai kepribadian lainnya seperti pemalu, keras kepala, dan juga lainnya.
Ada banyak sekali tipe kepribadian seperti yang diungkapkan oleh para ahli, mulai dari Hippocrates dan Glenus, Jung, Gerard Herman, dan juga Edward Ranger. Para ahli tersebut memberikan sebuah pandangan dan pendapat mengenai tipe kepribadian dari sudut pandang yang berbeda. Di sini saya ingin menjelaskan cara identifikasi kepribadian Sunting. Nah, di sini adalah terdapat sejumlah upaya awal untuk mengidentifikasi sifat-sifat utama yang mengatur perilaku. Seringnya upaya ini sekedar menghasilkan daftar panjang sifat yang sulit untuk digeneralisasikan dan hanya memberikan sedikit bimbingan praktis bagi para pembuat keputusan organisasional. Dua pengecualian adalah Myers-Briggs Type Indicator dan model 5 besar. Selama 20 tahun hingga saat ini, dua pendekatan ini telah menjadi kerangka kerja yang dominan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sifat-sifat seseorang. Acuan yang cukup populer untuk studi kepribadian adalah buku yang berjudul Personality Plus yang ditulis oleh Florence Littleton. Sifat kepribadian. Berbagai penelitian awal mengenai struktur kepribadian berkisar di seputar upaya untuk mengidentifikasi dan menamai karakteristik permanen yang menjelaskan perilaku individu seseorang. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seseorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan juga takut. Karakteristik tersebut jika ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Sifat kepribadian menjadi suatu hal yang mendapat perhatian cukup besar karena para peneliti telah lama meyakini bahwa sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, dan memandu keputusan pengembangan karir. Konsep berhubungan dengan kepribadian. Terdapat banyak sekali konsep yang berhubungan sangat erat dengan kepribadian. Kadang-kadang juga sering disamakan dengan kepribadian. Konsep-konsep yang merupakan berhubungan dengan kepribadian yaitu karakter atau karakter dapat diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang ditandai dengan menonjolkan nilai. Nilai yang dimaksud adalah baik atau buruk serta juga benar atau salah. Temperamen atau sering disebut dengan temperamen yaitu diartikan sebagai kepribadian yang sangat erat sekali mempunyai kaitan dengan determinan psikologis atau bisa juga biologis. Fungsi teori kepribadian. Pada dasarnya, teori kepribadian yang didasarkan pada teori ilmiah ini mempunyai dua fungsi, yaitu deskriptif dan prediktif. Begitu juga dengan teori kepribadian. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai fungsi deskriptif dan prediktif dari teori kepribadian. Yang pertama, fungsi deskriptif adalah fungsi deskriptif dapat menjelaskan dan menggambarkan, merupakan teori kepribadian yang secara lengkap menjelaskan atau menggambarkan sebuah perilaku kepribadian manusia secara terperinci, lengkap, dan sistematis. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan mengenai apa saja, mengapa, dan bagaimana seputar perilaku manusia ini dan dijawab dengan fungsi deskriptif. Yang kedua, fungsi prediktif adalah
Selain menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia yang dialami dalam kehidupan kesehari-hari, teori kepribadian juga harus bisa memperkirakan dan menentukan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori kepribadian ini harus mempunyai fungsi prediktif. Dalam kepribadian terdapat dua unsur-unsur. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Nah, saya ingin menjelaskan unsur-unsur kepribadian. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ialah mengisi akal pikiran manusia secara sadar. Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep lahir dari pengamatan dan pengalaman mengenai berbagai macam hal yang berbeda dengan lingkungan individu tersebut. Semua itu terekam dalam otak dan sedikit diungkap individu melalui bentuk perilaku. Yang kedua, perasaan. Perasaan ialah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan selalu bersifat subjektif karena adanya unsur-unsur penilaian yang bisa jadi berbeda dengan penilaian orang lain. Perasaan selalu mengisi penuh kesadaran manusia dalam hidupnya. Faktor penentu kepribadian. Berikut ini merupakan faktor penentu kepribadian. Faktor keturunan. Pada faktor ini, keturunan mengarah pada faktor genetika seseorang. Tinggi fisik, gender, bentuk wajah, komposisi otot, temperamen, serta refleks, irama biologis, dan tingkat energi ialah karakteristik yang secara umum dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial bisa dipengaruhi oleh siapa saja, termasuk orang tua dari individu itu, yakni komposisi biologis dan psikologis. Faktor lingkungan, faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan juga pengaruh-pengaruh lainnya yang seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara instan berakar dari suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lainnya. Elizabeth menyatakan ciri-ciri kepribadian sebagai berikut ini. Kepribadian yang sehat menjadi 5 bagian. Yang pertama, dapat menilai dirinya sendiri secara realistik, mampu menilai diri sendiri apa adanya, dan jujur tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, bahkan keterampilan dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik, mampu menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialami dengan realistik, dan mampu menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna di mata orang lain. Yang ketiga, penerimaan sosial, mau ikut serta dalam partisipasi dalam kegiatan yang berbau sosial atau membantu dan memiliki sikap bersahabat dengan dalam hubungan orang yang di sekitarnya. Yang keempat,
memiliki filsafat hidup, dapat mengarahkan hidupnya berdasarkan dengan filsafat hidupnya sendiri yang bersumber dari keyakinan agama yang dianutnya. Yang terakhir, yang nomor 5, berbahagia. Hidup dalam situasi atau suasana yang berbahagia yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu antara lain seperti prestasi, diterima keberadaannya dengan baik, dan kasih sayang yang didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau maupun kalimat yang di akhir ataupun yang di awal. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.